kebangkitan Yesus Kristus. Dikuburkan di kuburan baru. Kuburan baru itu tidak dipakai oleh siapapun. Suatu taman. Di sini di kitab Injil itu suatu taman. Kitab lain tidak ada. Taman itu kalau dengar taman itu artinya apa? Firdaus. Firdaus itu sebenarnya arti aslinya taman raja. Indah semua. Itu semua surga ya. Taman itu langsung teringat Taman Eden. Taman Eden. Jadi dia dikuburkan di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Dia dikuburkan oleh Yusuf Arimatea. Namanya Yusuf yang berasal dari daerah Arimatea. Orang kaya ya. Dia memiliki tanah itu, kuburan itu. Dia anggota Sanhedrin. Jadi Nikodemus juga datang. Bawa campuran minyak mur 50 kati. Itu 32 kilogram. Itu keterlaluan. Banyak sekali. Satu mayat biasanya itu mengoles minyak ya. Biar tidak ada bau. Untuk ya, itu mayat yang busuk itu ya. Tapi 32 kilo terlalu banyak. Mengapa menulis itu minyak 50 kati ini? Karena 32 itu jumlahnya sesuai dengan yang meninggalnya seorang raja. Jumlahnya untuk raja. Artinya Nikodemus itu betul-betul menerima Yesus sebagai raja. Menghormati. Maka dia membawa 32 kilogram ini untuk Yesus. Jadi kedua anggota Sanhedrin orang Yahudi ini justru mempersiapkan ya kuburannya, dia datang, tapi murid-muridnya sekarang di mana? Kabur ya, seperti kami ya. Sering kabur, kalau ada pikul salib, oh yuk, enggak lah, kabur. Ayo suruh kerja pelayanan, oh kabur. Enggak ada. Nah, kemudian pada hari Minggu pertama itu artinya hari Sabtu. Kemudian hari Minggu pertama itu, ya hari Minggu sekarang. Hari Minggu, Yesus bangkit. Jadi hari Minggu itu apa kejadian? Hari yang pertama untuk menciptakan dunia ini. Hari Minggu. Hari Sabat itu hari Sabtu kan? Maka itu hari Minggu itu hari yang pertama untuk menciptakan terang. Jadi itu harinya kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga mengapa gereja berkumpul ibadah hari Minggu? Bukan hari Sabtu, bukan hari Jumat. Karena untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Setiap jemaat berjumpa, salamannya Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus itu ajaran penting untuk iman kita. Itulah jawaban untuk semua masalah, semua dosa. Maka, ya gereja mula-mula sering menyebut hari Minggu itu hari Tuhan. Tidak ibadah di bait suci lagi, hari Sabat. Tapi berkumpul hari Minggu, ibadah. Artinya, sudah meninggalkan hari Sabat, melanggar hari Sabat, ya siap dibunuh. Tapi berkumpul. Maka hari pertama itu, hari kebangkitan Yesus Kristus itu hari penciptaan baru. Kain peluk dan kain kapan lapi. Itu artinya mayat Yesus tidak dicuri oleh siapapun. Dan dua malaikat muncul. Kenapa dua malaikat? Biasanya Matius pasal 28 dalam kebangkitan Yesus Kristus selalu ada dua orang. Karena ini saksi. Biar sah saksinya, kesaksiannya. Maka dua orang. Di sini juga dua malaikat. Tapi dua malaikat di dalam kitab Yohanes itu bukan hanya saksi saja. Di tabut Allah, di dalam perjanjian lama, di tabernakel. Di dalam tabernakel, di tempat Maha Kudus, ada tabut perjanjian. Di atas ada dua malaikat. Allah hadir. Itu tabut perjanjian. Itu juga bisa artinya. Kemudian kuburan kosong, Yesus bangkit. Kemudian tadi ya, doktrin Allah Tritunggal. Itu ditetapkan tahun 325. Yesus terangkat ke surga kira-kira tahun 31 Masehi. Kira-kira selama 300 tahun tidak ada ajaran Allah Tritunggal. Maka banyak ajaran sesat masuk ke dalam gereja. Khususnya ada dua golongan. Golongan Arius, golongan Athanasius.
Jadi banyak berteman, Yesus bukan Allah, bukan anak Allah. Itu penciptaan baru. Nabi yang baik. Tapi Athanasius, Yesus Allah. Karena dia bangkit antara orang mati. Di mana ada orang yang bangkit antara orang mati. Maka saudara-saudara waktu berbicara tentang Allah Tritunggal, jangan dikatakan begini, Allah itu satu tapi menjadi tiga. Atau tiga menjadi satu. Nggak bisa percaya. Pak Firman nggak percaya. Tetapi coba berbicara dari Yesus Kristus dulu. Ada seorang manusia, Yesus datang, dibunuh. Tapi 3 hari kemudian bangkit antara orang mati. Maka ini siapa? Antara makhluk yang tidak kelihatannya, dunia yang tidak kelihatan, biasanya ya Allah, setan, malaikat-malaikat, ini saja. Yesus bukan malaikat ya. Apalagi setan enggak. Apalagi yang itu, yang mati, yang hidup, itu Allah sendiri. Maka kita sulit percaya. Tetapi untuk menjelaskan siapa Yesus Kristus yang sudah bangkit, itu gimana ini siapa? Bukan malaikat. Sehingga ini Allah. Maka sama dengan Allah Bapa di surga. Dan rohnya sekarang memang Allah loh ya. Allah loh. Maka ini Allah Tritunggal. Kita harus menyampaikannya. Percaya, tidak percaya, nggak penting. Karena ini faktanya. Karena semua ini terjadi karena kebangkitannya. Kebangkitan. Maka kebangkitan itu begitu penting ya. Dalam penginjilan kita, dalam pengertian kekristenan ini. Maka ya dua golongan ya berdebatan di dalam lapat ya, konsili Nikea tahun 325. Sehingga golongan Arius yang tidak menerima Yesus sebagai anak Allah, mereka diusir dari Roma. Maka mereka pergi ke daerah Arabia. Mereka berkeliling di sana. Tidak bisa tinggal di Roma. Daerah Arabia berkeliling, mengajar Yesus bukan Allah. Pengaruhnya kepada agama mereka. Sampai ke China juga. Kemudian 3 kali menampakkan diri. 3 kali juga ya. 3 kali. 1 kali menampakkan diri, itu ya kamu melihat penglihatan. Tapi 3 kali, betul-betul ya, jelas ya. Biar yakin. 40 hari di bumi, banyak saksi. 1 Korintus 15 ya. Kepada Kefas, 12 murid, 500 orang sekaligus melihat Yakobus, para rasul, ya Rasul Paulus sendiri, dia melihatnya. Jadi murid Yesus Kristus dan rasul itu mereka menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga mereka siap menyerahkan nyawanya terhadap orang-orang yang dikatakan Yesus bukan Allah. Karena mereka sendiri melihatnya dengan mata mereka. Maka 1 Yohanes ayat 1 pasal 1 ayat 2 ya. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itu kami beritakan. Sudah melihat, bagaimana diam, enggak berbicara. Di sini ada air, tapi sudah melihat, bagaimana air tidak ada di atas meja. Bagaimana aku berbohong? Maka itu kebenaran bagaimana bisa disampaikan kepada seseorang yang tidak percaya, yang melalui kematiannya. Yesus pun untuk membuktikan sebagai dia Allah, ya dia mati. Saudara-saudara, bagaimana kita menyatakan kebenaran ini, memberitakan Injil ini kepada orang-orang yang melawan kita melalui kematian saudara-saudara? Itu saja. Seperti rasul-rasul. Aku siap mati untuk membuktikan kebenaran ini. Itu caranya. Jadi yang pertama kepada Maria Magdalena ya. Sebenarnya perempuan itu tidak cocok sebagai saksi ya. Tidak boleh menjadi saksi. Tetapi Yesus itu pertama kali menampakkan diri di depan perempuan. Tapi ya berita ini yang disaksikan oleh satu perempuan, 2 perempuan itu, ya sampai sekarang diberitakan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, murid-muridnya. Kepada murid-murid, kemudian Yesus berkata 3 kali, damai sejahtera, hari Sabat, shalom, 3 kali. Karena tujuannya sebagai imam besar memberi damai sejahtera antara Allah dan manusia. Maka
perkataan yang pertama keluar dari Yesus Kristus itu kepada murid-muridnya, Shalom. Jadi itu surga, Shalom, damai, penuh dengan damai. Itu surga ya, surga. Tujuannya untuk memberi damai sejahtera. Seperti Yerusalem, kota Shalom. Seperti Salomo. Itu semua Shalom ya. Kemudian terimalah Roh Kudus. Ini agak berbeda dengan hari Pentakosta ya. Hari Pentakosta itu untuk semua orang. Roh Kudus terjun. Tapi ini kepada murid-muridnya khusus sebagai rasul. Kemudian ampunilah dosa orang. Sebenarnya itu bukan berbicara tentang hak pengampunan dosa dari murid-muridnya, tidak. Tapi tafsiran dari Katolik biasanya ya pastor bisa mengampuni dosa mereka. Itu agak beda ya. Maka Katolik biasanya ada sakramen topat. Tapi kami hanya menyampaikan pengampunan dosa dalam penginjilan di dalam nama Yesus Kristus. Itu mungkin sedikit beda ya dengan Katolik. Kemudian yang ketiga ini penting ya. Menampakkan dirinya kepada Thomas hari Minggu yang kedua malam. Jadi tentang kebangkitan di sini kebangkitannya, makna kebangkitan itu kalimat pasif biasanya ya. He is risen. Risen itu kalimat pasif ya. Yesus dibangkitkan oleh siapa? Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Allah Bapa membangkitkan Yesus, Roh Kudus membangkitkan Yesus. Allah Tritunggal ya bekerja bersama-sama. Kemudian ini maknanya dalam sisi teologi mengalahkan setan. Kemudian penciptaan baru. Kemudian penggenapan hari raya buah sulung. Antara 7 hari raya Paskah yang pertama ya. Kemudian 3 hari kemudian hari raya buah sulung, Imamat 23. Jadi buah yang pertama dipanen, dipersembahkan. Itu hari raya buah sulung. Maka nanti 1 Korintus 15:23 ya. Kristus sebagai buah sulung. Sudah ada satu buah, kemudian nanti ada buah-buah juga ya. Itu saudara-saudara akan bangkit bersama-sama karena sudah ada buah sulungnya. Jemaatnya akan bangkit. Kemudian sisi kehidupan, Yesus adalah Tuhan, Yahweh, Allah yang hidup. Siap menderita dibunuh demi Yesus. Pengharapan jemaat. Itu kebangkitan Yesus Kristus, itu satu-satunya harapan untuk jemaat. Dasar pengajaran kekristenan dan penginjilan Rasul Paulus sebagai saksi. Menjadi martir untuk memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita harus menyampaikan kebangkitan Yesus Kristus dengan pengajaran dari rasul-rasul. Kita belum pernah melihat, belum pernah menjumpai Yesus, tetapi melalui kesaksian mereka, kita menyampaikannya. Roh Kudus bekerja. Yang penting saudara-saudara berbicara, jangan diam. Ini kuburan taman Yesus, di mana Yesus dikuburkan. Kemudian pengakuan Thomas, kesimpulannya 4 Injil. Itu Thomas itu ragu-ragu. Tidak percaya. Seperti saudara-saudara kan. Sulit percaya. Maka di sini jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Ya seperti dalam penganiayaan gereja mula-mula ya. Yang membaca Injil Yohanes ini masih ragu-ragu banyak. Mereka belum menjumpai. Untuk itu ya Thomas sendiri dia bertanya. Biar ada jawabannya. Untuk orang-orang yang belum percaya. Belum pernah melihat kebangkitan Yesus Kristus. Maka Thomas menjawab. Betul-betul dia mengakui bahwa melihat Yesus Kristus yang bangkit, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Tuhanku, Allahku itu semacam perasaan di dalam perjanjian, di dalam perjanjian lama. Ulangan 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu. Ada ya? Matius 22 ayat 37 juga sama. Jawab Yesus kepada mereka, kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan Allahmu itu semacam frasa. Di sini, ya Tuhan. Itu artinya di dalam perjanjian nama Yahweh. Ya Yahwehku dan Yahweh itu Allahku. Itu pengakuan dari Thomas. Maka kesimpulannya, berbahagialah mereka yang tidak melihat kebangkitan Yesus Kristus. Seperti gereja mula-mula
Kemudian saudara-saudara yang belum pernah melihat, tapi namun percaya. Karena Thomas sudah membuktikan. Maka Thomas ini awalnya nama yang lain itu Didimus ya. Didimus itu artinya kembar. Mungkin ada saudara ya, kembar. Dia pergi ke India, kemudian melayani di Chennai, di India selama 29 tahun, dia dibunuh. Semua rasul-rasul ya, kecuali Yohanes ya, rasul-rasul dibunuh semua. Untuk membuktikan kebenaran ini, dalam penganiayaan, gereja mula-mula, semua itu dibunuh. Karena ada harapannya, kebangkitannya. Sehingga sama sekali enggak takut. Kalau itu Thomas juga sama. Dibunuh di India. Itu luar biasa. Di sini biasanya di Thomas itu biasa ada bunga ya. Bunga ini teratai. Teratai itu simbol agama Buddha Hindu ya. Jadi itu agama Hindu atau Buddha itu di India yang mereka menyembah Siddhartha. Tapi itu melalui Yesus ini semua digenapi. Sehingga mereka pasang pesan. Ini juga. Itu kuburannya, kuburan Thomas di sana. Maka tanggal 3 bulan Juli, biasanya Katolik, Hari Santa Thomas. Ada hari raya. Kemudian banyak rasul-rasul ya. Cuma mula-mula dimakan singa, tetapi tidak menjelekin raja-raja Roma, justru mendoakan mereka. Justru merasa dimuliakan dengan penuh ucapan syukur karena mereka menjadi martir, saksi Yesus Kristus. Maka akhirnya itu singa-singa mungkin berhari-hari enggak kasih makanan, biar betul-betul lapar. Kemudian beberapa hari kemudian orang Kristen yang ditangkap ya, yang tinggal di bawah tanah ditangkap, kemudian di tengah Koloseum di sini ya, Koloseum, kemudian lepas singa itu. Banyak makan, singa pun kenyang, enggak makan lagi. Ini banyak mungkin cerita ya. Rasul Paulus juga, ini Rasul Paulus ya, dibunuh seperti ini. Jadi itulah cara untuk membuktikan kebenaran, mati, menjadi martir. Mati apa? Sekarang mungkin tidak kata martir ya, tapi ego kita, keinginan kita, hawa nafsu kita. Untuk apa kita berbuat dosa lagi? Karena Yesus dibunuh. Bagaimana aku bisa berbuat sembarangan? Jadi bagaimana membuktikan kebenaran ini kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus? Ya kita belajar cara menginjili orang lain. Bukan hanya itu. Melalui kehidupan saudara-saudara. Mati egonya, dosanya, keangkuhan hidupnya, keinginan dagingnya, hawa nafsunya. Semua disalibkan. Mati bersama-sama dengan Yesus Kristus dan mengalami kebangkitannya. Jadi itu caranya ya. Siap mati? Aku belum siap. Saudara-saudara sudah buktikan, aku pulang ke Korea aja.